Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Tiara Sukma dengan nomor induk mahasiswa 1618122200006 di bawah bimbingan Bapak Dr. Bani Nur Muhammad STMT akan mempresentasikan laporan perancangan tugas akhir saya yang berjudul Youth Treatment Center atau Pusat Perawatan Depresi Remaja di Banjarbaru. Depresi adalah gangguan suasana hati atau emosional yang mempengaruhi kepribadian dan merupakan suatu kondisi medis yang berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, serta kesehatan mental seseorang. Kesehatan mental merupakan isu yang cukup besar, terutama spesifik membahas mengenai depresi. Terbukti dengan banyaknya isu-isu secara global, nasional, maupun daerah. Menurut World Health Organization, sekitar 20% remaja di dunia mengalami gangguan kesehatan mental berupa depresi. Lebih dari 800.000 orang setiap tahunnya meninggal karena bunuh diri yang diakibatkan oleh depresi. Terdapat lebih dari 15 juta penduduk Indonesia usia di atas 15 tahun terkena gangguan mental emosional berupa depresi, namun hanya 8% yang meminta bantuan tenaga profesional. Prevalensi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan pada tahun 2013 dari angka 5,1 menjadi 7,5 pada tahun 2018. Selain itu, Kalimantan Selatan hanya memiliki fasilitas bagi pengidap gangguan jiwa berat atau psikosis. Belum adanya fasilitas khusus untuk menangani penderita gangguan kesehatan mental ringan, khususnya depresi. Hal utama yang melatar belakangi perancangan yaitu karena masih banyaknya stigma atau persepsi negatif masyarakat mengenai isu kesehatan mental. Banyak masyarakat yang tidak menganggap penting isu kesehatan mental, padahal tidak ada kesehatan fisik tanpa kesehatan mental. Masyarakat seringkali menganggap bahwa penderita depresi hanya cari perhatian, bersikap berlebihan, terlalu sensitif, kurang beriman, dan kurang ibadah. Bahkan menghakimi secara ekstrem di mana penderita depresi disamakan dengan penderita gangguan jiwa berat atau orang gila. Stigma-stigma tersebut tidak hanya melekat pada permasalahan kesehatan mental berupa depresi dan penderita depresi saja, melainkan juga pada fasilitas kesehatan mental dan tenaga profesional, yang diakibatkan oleh kurangnya edukasi dan pemahaman serta rendahnya kesadaran masyarakat. Hal tersebut berdampak besar terutama pada remaja yang mengalami depresi karena dapat membuat mereka takut untuk mencari pertolongan yang tepat sehingga menghambat kesembuhan mereka. Padahal kesehatan mental pada usia remaja dan dewasa muda sangatlah penting, karena mereka sedang dalam tingkat produktivitas tinggi. Sehingga permasalahan arsitektural yang diangkat yaitu bagaimana rancangan fasilitas kesehatan mental sebagai wadah perawatan depresi pada remaja sekaligus menjadi bangunan yang memiliki citra positif serta dapat merubah stigma negatif dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu kesehatan mental. Untuk menyelesaikan permasalahan arsitektural mengenai persepsi dan citra, maka konsep yang diterapkan yaitu space perception, di mana persepsi timbul karena adanya interaksi antara ruang dan indera yang disusun oleh elemen-elemen pembentuk ruang, seperti bentuk, material, warna, dan suasana untuk menciptakan bangunan yang bersifat psikologis, positif, dan edukatif. Dengan metode perancangan yang digunakan yaitu metode psikologi Gestalt, merupakan bagian dari ilmu psikologi di mana mempelajari bahwa pikiran manusia tersusun untuk mempersepsi lingkungan dengan cara mengatur bidang visual ke dalam bagian-bagian yang berbeda namun berkaitan. Persepsi merupakan konsep yang sangat penting dalam psikologi sebagai sebuah proses yang aktif dari manusia dalam memilah, mengelompokkan, memberikan makna pada informasi yang diterima, kualitas, memunculkan respon emosional, dan pesan motivasional. Inti dari teori Gestalt yaitu konsep tentang form atau bentuk, dan keseluruhan lebih penting dari bagian-bagiannya. Teori Gestalt memiliki 6 prinsip diantaranya yaitu kedekatan, kesamaan, ketertutupan, kesinambungan, bidang dan simetri, serta bentuk dan latar. Namun dalam perancangan ini dipersempit lingkupnya dengan hanya menerapkan 3 prinsip teori Gestalt pada desain bangunan yaitu similarity, continuity, serta figure and ground. Bentuk bangunan adalah transformasi dari bentuk neuron karena depresi merupakan gangguan medis pada neurotransmitter dalam otak yang berperan untuk mengontrol kestabilan suasana hati. Bentuk dasar bangunan adalah lingkaran dengan organisasi ruang terpusat. Bentuk lingkaran dari segi psikologis memiliki makna dinamis, keselarasan, keleluasan, kesatuan, dan harmoni yang merupakan penerapan dari prinsip continuity, serta figure and ground, di mana terdapat hubungan antara bentuk bangunan sebagai figur dan landscape sebagai ground akan membentuk perceptual field yang menarik
menarik sehingga akan terlihat kontras dan menonjol dari bangunan sekitarnya. Desain tapak dibuat menyerupai bentuk kepala manusia yang tersusun dari 4 lingkaran dan bangunan sebagai pusatnya, yang diambil dari kata mental yang berarti pikiran. Zoning tapak dibagi menjadi 6, yaitu terdapat zona penerimaan, zona pelayanan, zona pengelola, zona sosial, zona perawatan, zona pendukung, dan zona ruang terbuka hijau. Sedangkan sirkulasi dibuat menyesuaikan bentuk dasar bangunan yang juga penerapan dari prinsip continuity. Dominasi warna warm tone dipilih untuk memberikan rasa hangat dan kesan alami. Warna coklat pada material dan kuning untuk cahaya alami memiliki makna positif. Dengan kombinasi sentuhan natural color berupa warna biru yaitu elemen air dan warna hijau merupakan vegetasi, agar tidak memberikan kesan warna yang terlalu monoton. Warm tone dengan perpaduan natural color adalah kelompok warna yang ideal dalam membantu proses perawatan. Pengalaman multisensorial disuguhkan pada pengunjung dengan menerapkan elemen pembentuk ruang yang memicu berbagai indera seperti indera penglihatan dari visual eksterior dan interior bangunan, auditori dari suara kicauan burung, olfaktori dari aromaterapi, dan indera peraba dari penggunaan material alami. Untuk material dan tekstur pada bangunan dikombinasi oleh penggunaan material kaca, kayu, dan batu alam untuk memberikan kesan alami, sedangkan pada tekstur didominasi oleh tekstur alami dari ground cover berupa rerumputan dan vegetasi. Pada bagian struktur, bagian atap menggunakan skylight dome dengan kombinasi atap dak. Untuk bagian badan menggunakan struktur kolom dan balok dengan dinding batu bata finishing wood plastic composite panel, sedangkan struktur bagian bawah menggunakan pondasi footplate untuk jenis tanah keras. Tampilan visual bangunan memiliki informasi, emosi, impresi, dan sesuai dengan konteks dapat mempengaruhi mental set pengamatnya. Oleh karena itu, eksterior didesain dengan menggunakan letter fasad yang berisikan kata-kata positif sebagai wajah untuk menonjolkan tampilan visual bangunan, yang merupakan salah satu bentuk support emosional dan upaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan mental. Diharapkan pengamat yang melihatnya dapat berpersepsi positif sehingga dapat menimbulkan citra positif pada bangunan. Rancangan bangunan Youth Treatment Center berada di lokasi yang sangat strategis, yaitu di Jalan Ahmad Yani, Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tapak memiliki luas sebesar 8.250 meter persegi dengan 2 akses jalan utama, yaitu Jalan Ahmad Yani dan Jalan STM. Selanjutnya adalah hasil rancangan bangunan Youth Treatment Center. Berikut adalah gambar situasi bangunan. Bangunan berhadapan langsung dengan Fakultas Kedokteran ULM yang memiliki program studi psikologi. Selain itu, bangunan juga berdekatan dengan kawasan perguruan tinggi Universitas Lambung Mangkurat, sehingga lokasi ini sangat sering dilalui oleh kalangan mahasiswa, anak muda maupun pelajar. Lokasi ini juga berada di pusat kota sehingga sangat mudah untuk diakses. Berikut adalah gambar side plan bangunan, di mana nomor 1 merupakan in entrance untuk memasuki kawasan, nomor 2 pos jaga, nomor 3 signage, nomor 4 pedestrian way, nomor 5 sculpture, nomor 6 parkir motor pengunjung, nomor 7 parkir mobil pengunjung, nomor 8 main entrance untuk memasuki bangunan, nomor 9 area penerimaan, nomor 10 taman indoor, nomor 11 water fountain yang merupakan pusat bangunan, nomor 12 area publik, nomor 13 area semi publik, nomor 14 area servis, nomor 15 parkir pengelola, nomor 16 ruang utilitas, nomor 17 taman terapeutik atau ruang meditasi, dan nomor 18 merupakan out entrance untuk keluar dari kawasan. Berikut adalah gambar denah lantai 1 dan denah lantai 2 bangunan. Lantai 1 sebagian besar difungsikan untuk aktivitas sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat maupun penderita depresi, sedangkan lantai 2 dikhususkan untuk aktivitas perawatan berupa konseling dan terapi karena memiliki tingkat privasi yang lebih tinggi dan untuk menghindari adanya kebisingan. Berikut adalah gambar layout perabot lantai 1 dan lantai 2. Water fountain merupakan pusat dari bangunan di mana difungsikan sebagai ruang sosial. Bangunan didesain dengan sirkulasi yang luas untuk memberikan kenyamanan.
serta setiap lantainya terdapat indoor garden. Berikut adalah gambar tampak bangunan. Tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Berikut adalah gambar potongan bangunan, di mana bangunan memiliki tinggi total sebesar 12 meter dengan tinggi per lantainya sebesar 4 meter. Berikut adalah gambar detail arsitektur latar fasad. Latar fasad merupakan elemen yang dominan menghiasi bagian fasad bangunan dan mengelilingi seluruh sisi bangunan. Terdapat dua tipe latar fasad, yaitu fasad A dan fasad B yang memiliki dua susunan tulisan yang berbeda. Tulisan fasad terbuat dari laser cutting akrilik yang dipasang pada susunan rangka besi hollow. Ditambahkan juga LED neon flex agar saat malam hari latar fasad dapat menyala. Selain itu, ditambahkan juga LED screen pada bagian depan bangunan untuk menampilkan tulisan-tulisan psikologis dalam bahasa Indonesia dan gambar-gambar psikologis untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental pada masyarakat. Berikut adalah gambar detail arsitektur indoor garden dan ruang sosial. Untuk indoor garden terdapat rak tanaman dan green wall sebagai media tanam tumbuhan. Sedangkan untuk ruang sosial terdapat partisi tempat duduk yang mengelilingi water fountain. Partisi tersebut merupakan kombinasi antara rak buku dan tempat duduk yang difungsikan sebagai area baca maupun area bersosialisasi pengunjung. Berikut adalah gambar detail landscape bangunan. Terdapat berbagai macam jenis vegetasi yang diaplikasikan pada landscape, di antaranya yaitu pohon gelodokan tiang dan pohon ketapang kencana sebagai pagar pembatas, pohon kiara payung pada taman terapeutik dan parkir pengelola, tanaman hias lavender, pagar tanaman boxwood sebagai pagar pembatas taman terapeutik, paving block heksagon dan grass block sebagai perkerasan, pohon cemara di bagian depan bangunan, rumput gajah mini sebagai ground cover, dan pohon tanjung di bagian depan site. Selain itu, ditambahkan beberapa elemen seperti signage dan sculpture pada landscape. Berikut adalah gambar perspektif eksterior bangunan Youth Treatment Center. Berikut adalah gambar perspektif eksterior pada bagian taman terapeutik atau ruang meditasi yang berfungsi sebagai area relaksasi outdoor yang dihiasi dengan berbagai macam jenis tanaman hias dan pepohonan. Berikut adalah gambar perspektif interior ruang lobi atau resepsionis, apotek, ruang serbaguna, dan ruang kerja tenaga ahli. Pada area lobi diberikan fasilitas tambahan berupa area tunggu, permainan yang dapat mengasah kemampuan berpikir, serta terdapat area campaign photo spot. Selain itu, lobi juga berdekatan dengan apotek sebagai fasilitas bagi penderita depresi yang melakukan proses perawatan dengan menggunakan obat-obatan antidepresan. Selain itu, ruang serbaguna yang merupakan ruang bersifat fleksibel karena dapat digunakan untuk aktivitas seminar maupun rapat tenaga ahli. Berikut adalah gambar perspektif interior ruang sosial. Ruang sosial merupakan ruang yang menyatukan semua elemen pada bangunan, juga sebagai area meeting point. Terdapat water fountain pada ruang sosial sebagai pusat dari bangunan Youth Treatment Center. Ruang sosial juga berada tepat di bawah atap skylight dome yang memberikan cahaya alami melimpah. Berikut adalah gambar perspektif interior ruang konseling psikolog, ruang konseling psikiater, ruang terapi kelompok, dan ruang terapi seni. Untuk ruang konseling, ruangan didesain sederhana
dan meminimalisir penggunaan ornamen. Sedangkan untuk ruang terapi, perabot disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan dari terapi, namun tetap mementingkan kenyamanan dari pasien. Berikut adalah gambar perspektif interior ruang relaksasi, yang berfungsi untuk meningkatkan fokus dan menenangkan pikiran dengan mendekatkan diri pada alam menggunakan teknik visualisasi pemandangan alam bebas. Berikut adalah gambar perspektif interior sirkulasi bangunan. Dinding-dinding kosong pada lantai 1 dan lantai 2 dimanfaatkan sebagai bidang untuk memajang papan informasi yang berisikan informasi mengenai kesehatan mental. Selain itu, terdapat void pada lantai 2 yang secara tidak langsung memberikan keterhubungan antara lantai 1 dan lantai 2. Berikut adalah perspektif eksterior bangunan saat malam hari. Kesimpulan dari hasil rancangan yaitu desain bangunan menggunakan metode psikologi Gestalt dengan menerapkan konsep space perception, di mana menekankan pada pembentukan persepsi secara psikologis melalui indera dengan elemen arsitektur seperti bentuk, warna, material, dan tekstur untuk mewujudkan citra positif pada bangunan. Dengan dilakukannya berbagai macam upaya seperti lokasi bangunan yang strategis dan berada di pusat kota, menonjolkan tampilan visual bangunan dengan latar fasad yang dipenuhi kata-kata positif dan bersifat persuasif, suasana ruang yang psikologis dan tidak memiliki kesan menakutkan, desain yang menyesuaikan dengan karakter remaja, serta adanya program edukasi dan sosialisasi sebagai bentuk kampanye mengenai pentingnya isu kesehatan mental. Sehingga seiring berjalannya waktu, diharapkan stigma negatif yang ada dapat berubah, membentuk mental state yang positif, kesadaran masyarakat meningkat, serta mendukung terjadinya ikatan sosial yang kuat dan nyaman antara masyarakat dengan penderita depresi, hingga pada akhirnya akan menciptakan psychological well-being. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.